adalah misal hasil madunya sedikit, kemudian terserang banyak hama dan penyakit, tidak bisa memasarkan madunya, dan lain sebagainya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas secara general tentang masalah-masalah seperti itu dan bagaimana mengantisipasinya. Katanya mudah, tapi kenapa banyak peternak kelanceng di luaran tanah yang gagal melakukan budidaya kelanceng? Jika antara teman-teman ada yang bertanya seperti itu, saya akan menjawab, susah itu sebenarnya ada di pikiran kita. Jika kita bermindset positif, bisa untuk budidaya kelanceng, maka apa yang kita lakukan? Kita akan mencari banyak informasi ketika akan memulai budidaya ini. Salah satunya adalah menonton video saya. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, saya akan disclaimer dulu. Informasi yang saya sampaikan di video ini adalah berdasarkan pengalaman kami dari awal riset, kemudian pengaplikasian PHBD di Purworejo tahun 2018, kemudian latihan Kemenperin tahun 2019, KBRI tahun 2019, kemudian lolos ASEAN Youth Summit tahun 2020. Jadi, jikalau teman-teman punya pendapat yang lain, teman-teman bisa komen dengan bahasa yang baik di kolom komentar ya. Jadi, apa yang harus diperhatikan ketika kita akan memulai budidaya kelanceng? Oke, let's get to the list. Yang pertama adalah lokasi. Ini adalah salah satu faktor yang sangat penting ketika kita akan memulai budidaya kelanceng. Karena faktor ini sangat mempengaruhi hasil output dari hasil budidaya ini. Ada 4 hal secara umum yang teman-teman harus perhatikan. 4 hal tersebut meliputi suhu. Suhu daerah budidaya harus berada di bawah 32 derajat Celcius dengan rentang suhu ideal antara 18 hingga 24 derajat Celcius. Kemudian, kelembapan udara berada pada 60 hingga 80%. Selanjutnya, mereka biasa hidup pada batang-batang pohon, ruas bambu, dan di dalam tanah. Dan yang terakhir adalah lingkungan yang banyak terdapat pepohonan, penghasil bunga sebagai sumber pakan. Yang kedua adalah pembuatan kotak budidaya atau sarang baru bagi si lebah. Hal ini menjadi salah satu poin penting ketika kita berbudidaya kelanceng, karena kotak ini nantinya akan menjadi tempat kelanceng untuk berkembang biak dan menghasilkan produk seperti madu, polen, dan propolis. Koloni dipindah ke kotak kelanceng dengan desain yang disesuaikan dengan spesies kelanceng dan konsentrasi produksinya. Tentang poin ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi silahkan teman-teman tonton video sebelumnya tentang gelodokan TTG atau teknologi tepat guna. Yang ketiga adalah cara secara teknis ketika kita memindahkan koloni ke kotak budidaya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu salah satunya adalah waktu ketika kita melakukan pemindahan, kemudian teknis caranya, kemudian alat yang digunakan ketika kita melakukan pemindahan. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah waktu pemindahan. Supaya koloni tidak kabur, pemindahan koloni lebih baik dilakukan pagi hari sebelum jam 7 atau sore hari sekitar jam 17 atau jam 5 sore. Hal ini perlu dilakukan karena kebiasaan dari kelanceng salah satunya adalah meninggalkan jejak di sekitar sarang. Kelanceng menggunakan jejak sebagai petunjuk untuk pulang ke sarangnya. Oleh karena itu, pemindahan sarang di siang hari berakibat kelanceng yang mencari sumber makanan tidak menemukan sarangnya, yang berdampak pada koloni kelanceng yang kabur. Kedua adalah alat yang digunakan. Alat yang digunakan harus kering, bersih, dan tidak berbau. Nah, alat-alat tersebut meliputi parang untuk membelah sarang alami kelanceng, kemudian pisau untuk memindahkan koloni dan sebagian madu, bipolen, dan propolis ke sarang baru, dan yang terakhir adalah sarang baru atau gelodokannya. Dan yang terakhir adalah teknis caranya.
Untuk lebih lengkapnya, teknis cara akan saya jelaskan di video yang berbeda. Pada video ini, saya akan menekankan bahwa utamakan memindahkan telur yang ada ratunya. Jadi, teman-teman harus mengamati terlebih dahulu di mana posisi ratunya. Yang keempat adalah pemeliharaan dan perawatan. Teman-teman harus melakukan pemeliharaan dan perawatan baik terhadap koloninya, gelodokan atau kotak budidayanya, kemudian lokasinya. Pastikan lokasi banyak pakan untuk kelanceng. Jadi teman-teman bisa melakukan perawatan atau pemeliharaan ini setiap minimal adalah 1 minggu sekali. Jadi ketika kita pemeliharaan dan perawatannya ini bagus, maka juga akan menunjang hasil yang dihasilkan oleh lebah kelanceng. Yang kelima adalah penanggulangan hama dan penyakit. Kita semua tahu bahwa Trigona merupakan jenis lebah yang tanpa sengat atau stingless. Jadi mereka tidak memiliki senjata pertahanan untuk melawan musuh-musuh. Ketiadaan sengat sebagai senjata pertahanan diri membuat Trigona sering menjadi sasaran empuk predator. Oleh karena itu, untuk mempertahankan sarang dan dirinya, mereka harus bertarung sampai mati. Wah, alay sekali. Ya, tapi memang itu realitanya. Jadi, jika mau beternak Trigona atau kelanceng, kita juga harus mau membantu mereka untuk menanggulangi musuh-musuh mereka. Musuh alami kelanceng ini banyak, misalnya semut, cicak, walet, kepik, dan lain-lain, hingga penyakit seperti busuk telur dan keracunan. Yang keenam adalah proses pemanenan. Ada 3 hal yang harus diperhatikan ketika kita melakukan proses pemanenan. Yang pertama adalah waktu panen, kemudian alat yang digunakan untuk melakukan pemanenan, dan terakhir adalah sisakan sebagian hasil panen untuk kelanceng. Jangan pernah melakukan pemanenan semuanya dihabiskan. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah waktu panen. Waktu pemanenan yang benar adalah 4 bulan di mana madu yang dihasilkan adalah madu tua dan siap panen. Yang kedua adalah alat panen. Untuk alat, ada yang sudah menggunakan alat sedot dan ada yang masih konvensional, yaitu diperas. Nah, diperas ini ada yang diperas di luar kandang, ada juga yang diperas di dalam kandang. Saya pribadi tidak merekomendasikan yang diperas di dalam kandang. Hal ini karena perilaku ini bisa menyebabkan telur kelanceng busuk karena terkena tumpahan madu dan faktor kehigienisan. Penggunaan alat sedot hanya bisa dilakukan pada kelanceng dengan kantong madu yang besar, misalnya Itama. Untuk kelanceng dengan kantong madu kecil seperti Levi, ini masih secara konvensional atau diperas. Dan yang terakhir adalah nomor 7, pemasaran. Saya kira untuk pemasaran produk turunan kelanceng itu bukan menjadi kendala. Karena apa? Ketika konsumen tahu bahwa produk kita adalah asli, tanpa ada tambahan treatment apapun yang dapat merusak kemurnian produk madu kita, maka mereka di luar sana akan beralih dan membeli madu di tempat kita. Ditambah lagi variasi dari produk turunan kelanceng ini ada macam-macam, seperti Bipolen yang dikapsulkan, kemudian ada propolis, kemudian ada Biona atau probiotik Trigona. Kemudian, jika teman-teman melaksanakan 6 hal yang sebelumnya saya jelaskan, insya Allah kendala-kendala yang ada di lapangan, pemasaran tidak akan menjadi kendala bagi teman-teman. Karena apa? Konsumen yakin dengan kualitas madu kita dan yakin dengan kehigienisan madu yang kita.
kami, saya yakin semua yang saya jelaskan tadi masih sangat general dan sangat umum. Perlu adanya video yang sangat spesifik yang menjelaskan masing-masing poin-poin tersebut akan kami jelaskan lebih spesifik di video-video kami yang selanjutnya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan lonceng hidupkan supaya tidak tertinggal video kami.